Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah menghadirkan Islam sebagai agama rahmat, agama yang menebarkan kedamaian, keadilan, dan kasih sayang bagi seluruh manusia. Salawat ma'asalam kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan agung dalam bersikap moderat, bijaksana, dan penuh cinta terhadap sesama. Sahabat sekalian, kita hidup di tengah masyarakat yang sangat beragam, berbeda agama, budaya, pandangan, bahkan cara beribadah. Namun di sisi lain, kita juga menyaksikan munculnya sikap beragama yang keras, mudah menyalahkan, dan sulit menerima perbedaan. Nah, disinilah pentingnya kita memahami dan mengamalkan moderasi beragama. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang moderasi beragama. Pengertian moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara memahami dan menjalankan agama secara adil, seimbang, dan tidak berlebihan. Dalam Islam, moderasi dikenal dengan istilah wasatiyah, yaitu berada di tengah, yang artinya tidak ekstrim ke kanan dan tidak ekstrim ke kiri. Sahabat sekalian, moderasi beragama hadir sebagai jalan tengah untuk menghindari dua sisi ekstrim. Ekstrim kanan dalam beragama adalah sikap yang terlalu kaku dan tekstual dalam memahami ajaran agama. Kelompok ini cenderung merasa paling benar, mudah mengkafirkan atau menyalahkan pihak lain, menggunakan bahasa keras dan penuh kebencian, bahkan membenarkan kekerasan atas nama agama. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan pemaksaan dan kekerasan. Namun Islam justru sebaliknya mengajarkan akan kedamaian dan kasih sayang. Sebaliknya, ekstrem kiri adalah sikap yang terlalu longgar dalam beragama. Ajaran agama ditafsirkan secara bebas hingga kehilangan batas. Nilai-nilai pokok agama dianggap tidak relevan. Bahkan ada kecenderungan mengabaikan hukum dan etika Islam demi mengikuti arus modernitas. Nah, kedua sikap ini sama-sama berbahaya. Moderasi beragama hadir sebagai jalan tengah. Moderasi beragama secara teguh dalam keyakinan, tetap lembut, terbuka, bijaksana dalam bersikap. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan agar menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, di sini jelas bahwa umat pertengahan adalah berarti umat pilihan, umat terbaik, adil, dan seimbang, baik dalam keyakinan, pikiran, sikap, maupun perilaku. Ayat ini menegaskan bahwa karakter umat Islam sejatinya adalah umat penengah, umat yang mampu menjaga keseimbangan antara keyakinan dan toleransi, antara ketaatan kepada Allah dan tanggung jawab sosial kepada
sesama manusia. Nah, moderasi bukan berarti mencampur adukan ajaran agama, bukan pula melemahkan akidah. Justru sebaliknya, moderasi beragama adalah cara beragama yang kuat secara keyakinan, tetapi lembut dalam penyampaian dan bijak dalam pergaulan sosial. Nah, berikutnya pilar-pilar moderasi beragama. Moderasi beragama dibangun di atas 4 pilar utama yang saling berkaitan. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Ini berarti bahwa kesadaran beragama dan bernegara bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Islam mengajarkan cinta tanah air, menjaga persatuan, dan menaati kesepakatan bersama demi kemaslahatan umat. Menjadi muslim yang moderat berarti menerima Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI sebagai konsensus bersama. Rasulullah SAW sendiri membangun Piagam Madinah sebagai bentuk komitmen hidup berbangsa dalam masyarakat maju. Pilar yang kedua adalah toleransi. Toleransi adalah sikap menghargai perbedaan tanpa harus mengorbankan keyakinan. Islam mengajarkan toleransi bukan dalam hal akidah, tetapi dalam hubungan sosial dan kemanusiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kafirun ayat 6 yang artinya adalah untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, ayat ini menegaskan bahwa perbedaan adalah keniscayaan dan Islam mengajarkan hidup berdampingan secara damai tanpa saling merendahkan. Pilar berikutnya yang ketiga adalah anti kekerasan. Moderasi beragama menolak segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal atas nama agama. Dakwah tidak boleh dilakukan dengan ancaman, ujaran kebencian ataupun paksaan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini dalam surat An-Nahl ayat 125 yang artinya adalah suruhlah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Artinya kekerasan bukanlah ciri keimanan, melainkan tanda kegagalan memahami pesan kasih sayang Islam. Pilar yang keempat adalah akomodatif dalam budaya lokal. Islam tidak hadir untuk menghapus budaya, melainkan menyaring dan memuliakan nilai-nilai budaya yang selaras dengan syariat. Tradisi lokal sebagai gotong royong, seperti gotong royong, musyawarah, dan sedekah sosial adalah contoh nilai budaya yang sejalan dengan ajaran Islam. Dengan sikap ini, agama menjadi dekat, membumi, dan relevan dalam kehidupan masyarakat. Kita sampai pada materi ketiga, pentingnya moderasi beragama bagi kita semua, terutama bagi generasi muda. Nah, generasi muda hidup di era digital yang penuh informasi, bahkan tanpa batas, tetapi juga penuh disinformasi. Konten keagamaan yang ekstrim sering dikemas secara emosional dan provokatif sehingga mudah mempengaruhi anak muda. Moderasi beragama membekali generasi muda dengan beberapa macam cara. Yang pertama adalah kemampuan berpikir kritis. Generasi muda yang moderat tidak mudah menerima informasi keagamaan secara mentah. Mereka mampu memilah antara ajaran yang otentik dan narasi yang provokatif yang menyesatkan. Yang berikutnya adalah dengan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan pandangan, kemudian tidak disikapi dengan emosi dan kebencian, tetapi dengan sikap dewasa, saling menghargai dan mencari titik temu. Moderasi beragama juga akan membekali
generasi muda dengan akhlak dialogis dan empati sosial. Dengan moderasi beragama akan mendorong anak muda untuk berdialog, bukan berdebat untuk menjatuhkan. Mereka mampu merasakan, memahami, dan menghormati kondisi orang lain. Dengan moderasi, anak muda tidak hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi juga menebarkan pesan, kedamaian, dan juga dapat menjadi penyejuk di ruang digital. Baik, kita lanjut ke bahaya ekstremisme dan fanatisme. Nah, ekstremisme muncul ketika agama dipahami secara sempit, tekstual, dan lepas dari konteks. Fanatisme buta membuat seseorang merasa paling benar dan mudah menyalahkan orang lain. Dampaknya akan sangat berbahaya. Yang pertama adalah merusak persatuan umat. Perbedaan yang seharusnya menjadi rahmat justru berubah menjadi sumber perpecahan. Yang kedua, mampu memicu konflik sosial, ujaran kebencian, sikap saling menyesatkan, dan klaim kebenaran tunggal dapat memicu ketegangan bahkan kekerasan di tengah masyarakat. Yang ketiga, mencoreng citra Islam sebagai agama rahmat lil alamin. Islam sejatinya membawa kasih sayang, justru dipersempitkan sebagai agama yang keras dan menakutkan. Padahal Rasulullah SAW adalah sosok yang paling tegas dalam akidah, tetapi paling lembut dalam akhlak. Inilah keseimbangan yang harus kita teladani bersama. Contoh praktik moderasi beragama di masyarakat, terutama dan juga di sekolah, berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, menghormati perbedaan pendapat dalam diskusi di kelas maupun diskusi di lingkungan masyarakat. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, akan tetapi untuk dipahami. Dengan saling mendengarkan dan menghargai, kita belajar bersikap dewasa dan juga beradab. Contoh yang kedua adalah tidak membuli dan merendahkan teman ataupun saudara yang berbeda latar belakang. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama. Sikap saling menghormati akan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, dan juga lingkungan masyarakat yang kondusif. Contoh yang ketiga adalah menjaga etika berkomentar di media sosial. Sikap moderat akan mendorong kita menghindari ujaran kebencian, provokasi, kata-kata kasar, serta menggantinya dengan pesan yang menyejukkan dan bermanfaat. Contoh selanjutnya adalah menyelesaikan persoalan dengan musyawarah, bukan emosi. Dan perbedaan pendapat seharusnya disikapi dengan dialog dan kebijaksanaan, bukan kemarahan atau kekerasan. Contoh selanjutnya adalah berdakwah dengan bahasa yang santun, menenangkan, dan penuh hikmah. Dakwah yang lembut akan lebih mudah diterima dan membawa kebaikan bersama. Moderasi tidak menuntut hal besar, tetapi konsistensi dalam sikap sehari-hari. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, sahabat sekalian. Moderasi sebagai kata penutup. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan sebagai kata penutup. Moderasi beragama adalah jalan tengah yang menyelamatkan. Dengan moderasi, agama tidak menjadi sumber konflik, tetapi menjadi sumber solusi. Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin, membawa kedamaian bagi seluruh makhluk. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari cara berpikir kita, dari cara kita berbicara, bertingkah laku, dan juga bersikap. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hambanya yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.